Record. Ini pertanyaannya mau diulang apa enggak? Apa enggak usah? Ya, diulang. Bentar. Ya, baik, saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Ren Adriansyah. Saya izin bertanya kepada kelompoknya Astriani mengenai Mohon maaf, kelompoknya Fitriani. oh iya, sorry, kelompoknya Mbak Fitriani. Pada materi dijelaskan bahwa penyebab terjadinya radang usus besar yaitu pemicunya adalah usia. Bagaimana mekanisme peradangan usus pada orang yang berusia di bawah 30 tahun atau remaja, dan apa faktor dari risiko itu yang bisa menyebabkan pengembangan penyakit radang usus lebih tinggi? Jelaskan, terima kasih. Terima kasih Mas Rian atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Selanjutnya belum ada. Baik, jika tidak ada, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilakan. Ya baik, di sini saya akan memperpresentasikan tentang infeksi saluran kemih. Yang beranggotakan Hasna Rifda Alifah, Husna Latifunisa, Kuatin Ramadhani, Bintang Kirana, dan saya sendiri Muhammad Zaki Nuriko. Yang pertama ada pengertian infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih adalah kondisi ketika organ yang termasuk ke dalam sistem kemih mengalami infeksi. Organ tersebut bisa ginjal, ureter, uretra, atau kandung kemih. Namun, infeksi saluran kemih umumnya terjadi di uretra dan kandung kemih. Berawal dari ginjal, zat sisa di dalam darah disaring dan dikeluarkan dalam bentuk urin. Selanjutnya, urin dialirkan dari ginjal melalui ureter menuju kandung kemih. Setelah ditampung di kandung kemih, urin akan dibuang keluar tubuh melalui saluran yang disebut ureter. Selanjutnya, penyebab infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih paling sering disebabkan oleh infeksi bakteri Escherichia coli atau E. coli di seluruh kemih. Bakteri ini sebenarnya hidup di saluran pencernaan, tetapi bisa menginfeksi saluran kemih dan menyebabkan infeksi saluran kemih atau sistitis hingga infeksi ginjal atau pyelonefritis. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. 1. Tes dipstik urin. Tes dipstik urin merupakan pemeriksaan penunjang yang paling umum digunakan untuk mendiagnosis ISK. Sampel urin yang disarankan adalah sampel midstream. Pada ISK umumnya dapat ditemukan bakteri atau sel darah putih pada urin.
Hasil pH basa umumnya menandakan adanya batu ginjal struvit atau batu karena infeksi. Adanya nitrit pada urin mengindikasikan infeksi bakteri. Hal ini dikarenakan dibutuhkan bakteri untuk perubahan nitrat ke nitrit dalam urin. Akan tetapi proses ini terjadi selama 6 jam, sehingga pasien lebih disarankan menjalani pemeriksaan urin pada pagi hari setelah bangun tidur. Leukosit eksterase menandakan terdapatnya sel darah putih pada urin yang mengindikasikan adanya respons imun terhadap bakteri pada urin. Hematuria juga dapat ditemukan akibat adanya infeksi bakteri pada sel transisional kandung kemih. Yang kedua ada urinalisasi mikroskopik. Pemeriksaan mikroskopik urin dapat digunakan untuk melihat tipe organisme serta mengidentifikasi adanya eritosit dan leukosit urin secara langsung. Penemuan bakteri pada urinalisasi mikroskopik dapat dibantu diagnosis ISK. Apabila ditemukan 5-10 leukosit per lapang padang, maka hasil dianggap abnormal dan diagnosis ISK dapat dipikirkan jika terdapat gejala ISK. Pemeriksaan ini tidak diperlukan pada pasien sistitis simplex dengan gejala tipikal. Pemeriksaan urinalisasi mikroskopik dapat bermanfaat jika manifestasi klinis atipikal. Yang ketiga ada pemeriksaan kultur urin dan sensitivitas. Merupakan pemeriksaan yang paling spesifik dan sensitif sehingga menjadi pemeriksaan baku emas dalam diagnosis ISK. Pemeriksaan ini dapat berguna untuk membedakan infeksi rekuren dari relaps dan menentukan antibiotik yang tepat. Pemeriksaan kultur urin umumnya hanya diperlakukan pada pasien ISK compilated seperti pasien dengan komorbid dan pasien hamil. Hasil kultur urin dengan pertumbuhan kurang lebih 10 koloni forming units atau CVU menunjukkan diagnosis infeksi. Yang keempat ada ultrasonografi. Pemeriksaan ultrasonografi dapat dilakukan pada pasien yang dicurigai mengalami ISK dengan gejala berat atau persisten. Pemeriksaan ini digunakan untuk menyingkirkan diagnosis banding ISK seperti batu ginjal, hidronefrosis, abses renal, dan jaringan perut pada ginjal. Yang kelima ada CT scan abdomen atau pelvis. Kebanyakan pasien ISK tidak memerlukan pemeriksaan pencitraan. Pemeriksaan CT scan abdomen atau pelvis dapat digunakan pada pasien yang menunjukkan gejala berat atau tidak membaik dengan terapi antibiotik adekuat. Pemeriksaan ini juga dapat bermanfaat untuk menyingkirkan diagnosis abses perirenal atau renal pada pasien yang tidak respons terapi antimikroba setelah durasi kurang lebih 7 hari. Yang keenam ada sitoskopi. Pemeriksaan sitoskopi digunakan untuk melihat langsung kandung kemih dan menyingkirkan diagnosis banding ISK lainnya seperti tumor, batu kandung kemih, benda asing, dan divertikulum.
kurikulum. Yang selanjutnya ada tanda dan gejala infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih dapat menyebabkan nyeri panggul, meningkatkan dorongan buang air kecil, nyeri saat dibuang air kecil, dan ada darah dalam urin. Infeksi ginjal dapat menyebabkan sakit lambung, mual, muntah, dan demam. Yang pertama ada area nyeri, kandung kemih, perut bagian bawah, selangkangan atau tulang panggul. Yang kedua ada keadaan nyeri saat buang air kecil atau selama hubungan seksual. Yang ketiga ada kemih, air seni berbau busuk, sering buang air kecil, air seni gelap, air seni keruh, dorongan terus-menerus untuk buang air kecil, kandung kemih tegang, kandung kemih terasa belum kosong atau air seni berdarah. Yang keempat ada saluran tubuh, demam, kelelahan, atau melais. Yang kelima ada juga umum iritasi pada vagina atau kram. Selanjutnya ada infeksi saluran kemih. Patofisiologi infeksi saluran kemih atau ISK atau urinary tract infection dimulai ketika uropatogenik Escherichia coli atau UPSC masuk ke saluran kemih melalui meatus tractus urinarus sebelum naik atau ascending ke uretra dan lumen kandung kemih. Infeksi yang terisolasi di kandung kemih dan saluran kemih bawah tanpa tanda dan gejala disebut sebagai sistitis uncomplacent atau sistitis simplex. Next. Ya, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Apakah ada yang bertanya? Tidak ada. Ya, kepada Mbak Fitria, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitriani, saya izin bertanya. Mengapa wanita lebih rentan terkena infeksi saluran kemih dibandingkan laki-laki? Apakah terdapat faktor tertentu yang dapat menyebabkan hal tersebut? Terima kasih. Ya, apakah ada yang mau bertanya lagi? Belum. Ya, jika belum ada, demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yang bernama Ratna Uswatun Hasanah. Dipersilakan. Ya, untuk selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai pengetahuan pendidikan penyakit HIV/AIDS dengan anggota Nova Amelia Ramadan, Novi Nurianti, Pria Imana, dan saya sendiri Ratna Uswatun Hasanah. Yang pertama, pengertian HIV/AIDS.
HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang melemahkan sistem kekebalan tubuh. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome yaitu kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh. Jadi HIV termasuk famili Retroviridae yaitu virus penyebab AIDS. Penularan HIV melalui kontak dengan darah atau cairan yang berkaitan dengan perilaku resiko seperti homoseksual dan biseksual, pemakai obat intravena, resipen darah yang terkontaminasi. HIV/AIDS menjadi salah satu penyakit yang berbahaya bagi kehidupan manusia dan dapat menimbulkan penderitaan baik secara fisik maupun mental. Penderita HIV/AIDS disebut sebagai ODHA atau orang dengan HIV/AIDS. Penyebab HIV/AIDS. Penyebab HIV/AIDS adalah infeksi HIV, HIV1 atau 2. HIV yang masuk dalam tubuh akan menghancurkan sel CD4 yang berperan melawan infeksi. Ketika sel ini rusak dan terbunuh, menyebabkan sistem kekebalan tubuh menurun dan terjadilah HIV/AIDS. Virus ini hidup dalam darah dan cairan seperti cairan vagina termasuk menstruasi, ASI, darah, dan mukosa anus. HIV/AIDS tidak menular melalui ciuman, meludah, kontak dengan kulit yang sehat, bersin, maupun kontak dengan binatang atau serangga. Beberapa faktor penyebab seseorang mengalami HIV/AIDS diantaranya yang pertama adalah seks bebas, yang kedua jarum suntik, yang ketiga transfusi darah. Pemeriksaan penunjang HIV/AIDS. Yang pertama adalah pemeriksaan baselin. Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi penderita yang baru terdeteksi HIV. Apakah terkoinfeksi dari infeksi seperti tuberkulosis, hepatitis B dan C, infeksi seksual menular, dan fungsi hati. Yang kedua, antigen P24. Pemeriksaan ini bersifat spesifik karena mendeteksi HIV melalui protein pembungkus HIV sehingga dapat terdeteksi lebih dini. Yang ketiga, sel CD4. Dilakukan pada penderita yang positif HIV untuk mengetahui kondisi imun penderita. Nilai normal sel CD4 yaitu 500 sampai 1500 sel MM3. Jika di bawah 200 sel MM3, maka mengarah pada fase AIDS. Yang keempat, viral load. Pemeriksaan untuk mengetahui jumlah virus HIV dalam darah. Pemeriksaan ini menjadi indikator dalam terapi ARV. Jika setelah terapi ARV nilai viral load turun menjadi penanda bahwa konsumsi ARV berhasil menekan aktivitas HIV. Yang selanjutnya mengenai tanda dan gejala HIV/AIDS. Yang pertama, fase pertama HIV akut. Fase ini muncul pada minggu pertama sampai minggu keempat setelah terinfeksi. Gejala yang timbul seperti sariawan, sakit kepala, radang tenggorokan, ruam, dan pembekakan kelenjar getah bening. Yang kedua, fase laten HIV. Fase ini penderita tidak menunjukkan tanda dan gejala yang khas, bahkan merasa sehat, tetapi penderita dapat menularkan virus pada orang lain. Akhir dari fase ini, sel darah putih berkurang drastis dan gejala lebih parah mulai muncul. Fase ketiga, AIDS. Pada fase ini, tubuh mulai kehilangan kemampuan melawan penyakit karena jumlah sel darah putih yang di bawah normal. Tanda pada fase ini diantaranya berat badan menurun drastis, demam, diare kronis, mudah lelah, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Gejala HIV bervariasi tergantung pada tahap infeksi. Minggu pertama setelah terinfeksi, penderita mungkin tidak mengalami gejala seperti influenza termasuk demam, sakit kepala, ruam, dan sakit tenggorokan. Jika infeksi sudah memperlemah tubuh, maka penderita akan mengalami tanda pembengkakan kelenjar getah bening.
Jika tidak diobati, gejala HIV akan semakin berat seperti tuberkulosis, meningitis Cryptococcus, limfoma, dan sarkoma Kaposi. Mekanisme HIV/AIDS. Transmisi HIV. HIV ditransmisikan melalui cairan seperti darah, ASI, semen, dan sekret vagina. Virus masuk ke tubuh melalui port gentre, kemudian menempel pada reseptor CD4 melalui gliprotein. HIV menggunakan enzim reserve transkriptase memungkinkan terbentuknya DNK copy untuk membentuk RNA virus. Virus menempel dan merusak CD4 dan terjadilah HIV atau AIDS. Transmisi ini menyebabkan infeksi yang terjadi dalam 3 fase, yaitu fase serokonvensi, yang kedua fase asimptomatik, yang ketiga fase AIDS. Berikut adalah bagian mekanisme mengenai HIV/AIDS. Mungkin teman-teman bisa memahaminya sendiri. Next. Ya, sekian. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Ada. Ya, kepada Mas Rian, dipersilahkan. Perkenalkan nama saya Ren Adrian. Saya izin bertanya, bagaimana jika seseorang ibu hamil yang terkena virus HIV, apakah ibu hamil tersebut bisa menularkan bayi? Sebentar. Mohon maaf, yang lain dulu. Baik, yang lain apakah ada yang ingin bertanya? Belum ada. Jika belum ada, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang membahas materi mengenai mekanisme terjadinya gangguan tipoid pada sistem tubuh. Dia beranggotakan, yang pertama ada Renal Firman Saputra, yang kedua ada Rizal Faris Nur Zayan, yang ketiga ada Rizal Ilham Setiono, yang keempat ada saya sendiri yaitu Rian Adriansyah. Ya, yang pertama yaitu pengertian gangguan tipoid. Tipoid merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani atau yang artinya tipos, yaitu penderita demam dengan gangguan kesadaran. Tipoid merupakan penyakit infeksi yang terjadi pada usus halus yang disebabkan oleh makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh kuman Salmonella typhi. Tipoid tidak hanya terjadi pada kalangan orang dewasa, tetapi juga pada usia anak-anak. Anak merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap penularan bakteri atau virus yang disebarkan melalui proses pencernaan makanan atau foodborne diseases. Tipoid adalah penyakit infeksi sistematik yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi yang bisa dijumpai secara luas di berbagai negara berkembang, terutama terletak di daerah tropis dan subtropis. Gejalanya bisa muncul sekitar 1-3 minggu setelah terkena infeksi tipoid dan bisa mengakibatkan gejala ringan ataupun berat, dengan meliputi demam tinggi atau hipertermia. Yang kedua selanjutnya ada gejala gangguan pada tipoid. Pada gangguan tipoid memiliki tanda dan gejala yang umum terjadi pada sistem tubuh, diantaranya yaitu ada demam, nyeri sendi, hilang nafsu makan, mual muntah, sakit perut, diare, dan batuk kering.
Bakteri Salmonella typhi biasanya bakteri ini disebarkan melalui feses dan urin yang bermula pada makanan atau air yang telah terkontaminasi. Tetapi juga bakteri ini bisa menyebar melalui kontak langsung dengan orang yang telah terinfeksi. Bagi orang yang telah terinfeksi dan sembuh dari tifus atau demam tifoid ini, masih bisa menyimpan bakteri ini di dalam usus atau kantong empedunya sampai bertahun-tahun. Selanjutnya, faktor-faktor risiko pada demam tifoid. Tipes atau demam tifoid menjadi salah satu penyakit serius yang mengancam seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang. Pasalnya dilansir dari Centers for Disease Control and Prevention, terdapat 22 juta kasus tipes dan 200.000 kematian akibat tifoid. Beberapa faktor dapat meningkatkan risiko seseorang terserang tipes atau demam tifoid, antara lain yang pertama, sanitasi buruk. Yang kedua, tidak membersihkan tangan sebelum makan atau kurang bersih dalam mencuci makanan. Yang ketiga, mengonsumsi sayuran yang menggunakan pupuk dari kotoran manusia yang terinfeksi. Yang keempat, mengonsumsi produk susu atau olahan yang sudah terkontaminasi. Yang kelima, menggunakan toilet yang sudah terkontaminasi bakteri. Yang keenam, melakukan seks oral dengan orang yang membawa bakteri Salmonella typhi. Tifoid atau tipus dapat menyebabkan komplikasi jika tidak diatasi dengan baik. Perdarahan atau terbentuknya lubang pada usus menjadi komplikasi tipus yang cukup parah. Kemudian ada radang otot jantung, radang selaput jantung, radang paru-paru, radang pankreas, infeksi ginjal, hingga infeksi kandung kemih. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang pada pasien tifoid. Pemeriksaan penunjang merupakan metode diagnostik utama demam tifoid. Teknik kultur merupakan standar utama diagnosis demam tifoid, terutama kultur darah yang merupakan standar diagnosis demam tifoid yang direkomendasikan oleh WHO. Pemeriksaan penunjang lain yang relatif lebih murah dan sederhana terus dikembangkan untuk mempermudah diagnosa demam tifoid. Saat ini, dua pemeriksaan yang paling umum digunakan adalah tes Widal dan Rapid Diagnostic Test atau TUPEX. TUPEX memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan tes Widal, walaupun TUPEX memiliki kekurangannya. Pada pemeriksaan penunjang pada pasien tifoid yaitu meliputi yang pertama, pemeriksaan darah perifer lengkap, yang kedua, dapat ditemukan leukopeni, dapat pula leukositosis atau kadar leukosit normal. Leukosit dapat terjadi walaupun tanpa disertai infeksi sekunder. Yang ketiga, pemeriksaan SGOPT dan SGPT yang sering meningkat, tetapi akan kembali normal setelah sembuh dan peningkatan ini tidak dapat memerlukan penanganan khusus. Yang empat, pemeriksaan uji Widal yang bertujuan untuk mendeteksi adanya antibodi terhadap bakteri Salmonella typhi dilakukan untuk menentukan adanya agglutinin dalam serum pasien tifoid yang dimana akan membuat antibodi atau agglutinin. Yang kelima, pemeriksaan kultur darah, kultur urin, dan kultur feses. Yang keenam, ada anti-Salmonella typhi IgM dilakukan untuk mendeteksi secara dini infeksi akut Salmonella typhi karena antibodi IgM muncul pada hari ketiga dan keempat terjadinya demam. Selanjutnya mengenai diagnosis tifoid. Diagnosis pasti demam tifoid dapat ditegakkan apabila ditemukan kuman dalam darah, sumsum tulang, tinja, atau air kemih. Diagnosis pada anak di atas usia 5 tahun, gejala seperti tanda klinis demam tifoid hampir menyerupai penderita dewasa seperti demam selama 1 minggu atau lebih. Pembesaran limfa hati dapat disertai diare maupun konstipasi. Untuk memastikan diagnosis dibutuhkan pemeriksaan laboratorium, meliputi yang pertama, kultur darah, yang kedua pemeriksaan darah perifer, yang ketiga ada pemeriksaan serologi. Diagnosa keperawatan yang biasa muncul pada pasien tifoid menurut Nandanix NOC 2015 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hipertermia berhubungan dengan proses infeksi Salmonella typhi. Yang kedua, risiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan indeks cairan dan peningkatan suhu tubuh. Yang ketiga, nyeri akut berhubungan dengan cedera biologis, proses peradangan. Yang keempat, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan indeks yang tidak akurat. Selanjutnya mengenai patofisiologi atau mekanisme. Patofisiologi demam tifoid bergantung pada beberapa faktor, antara lain virulensi, imunitas inang, dan luat bakteri. Virulensi bakteri Salmonella typhi sebagai penyebab demam tifoid disebabkan karena bakteri Salmonella typhi dapat memproduksi toksin tifoid antigen atau kapsul polisakarida. Antigen liposakarida O dan antigen flagellar H. Fungsi utama antigen VI adalah bertindak sebagai agen antifagositik atau mencegah fungsi fagosit makrofag, melindungi antigen O dari antibodi yang memberi resistensi serum. Antigen flagellar H berfungsi sebagai anggota gerak bakteri dan melakukan perlekatan pada dinding mukosa usus yang selanjutnya membantu invasi bakteri ke dalam dinding mukosa usus. Bakteri Salmonella mampu melewati lambung karena tahap terhadap suasana asam di lambung hingga pH.
Masa inkubasi demam tifoid adalah antara 6 sampai 30 hari. Bakteri Salmonella yang tiba di usus akan menginduksi proliferasi plaque pair dengan mendatangkan limfosit dan sel-sel mononuklear yang pada tingkat lanjut akan menginduksi nekrosis jaringan usus dan berakhir dengan komplikasi berupa ulserasi usus. Bakteri patogen mencapai sistem retikuloendotelial melalui jalur limfatik dan aliran darah dan selanjutnya akan menginfeksi berbagai organ tubuh lain. Bakteremia fase awal atau 24 hingga 72 jam post infeksi akan bersifat asimptomatik dan transien karena bakteri akan difagosit oleh makrofag dan monosit di sistem retikuloendotelial atau namun bakteri tidak tidak tulisannya kurang jelas, mohon maaf, dan tetap berkembang di dalam sel makrofag. Fase ini disebut dengan bakteremia primer. Bakteri Salmonella akan terus merangsang makrofag untuk berkumpul sehingga dapat menjadi inang untuk berkembang biak. Patogen Salmonella memiliki kemampuan untuk tetap bertumbuh di dalam sel imun dan bermultiplikasi intrasel. Selanjutnya akan merangsang proses apoptosis makrofag, kembali memasuki sistem retikuloendotelial, serta memasuki aliran darah. Kondisi ini akan menyebabkan kondisi bakterimia secara terus-menerus selama beberapa hari yang disebut sebagai fase bakteremia sekunder. Pada fase bakteremia sekunder, pasien akan memanifestasikan berbagai gejala klinis demam tifoid yang tidak spesifik sebagai bakteri gram negatif. Bakteri Salmonella tipi akan melepaskan endotoksin ke dalam aliran darah dalam jumlah besar yang menyebabkan hiperaktivitas vaskular dan pelepasan katekolamin yang menyebabkan nekrosis vokal dan perdarahan. Selanjutnya, pengobatan tifoid. Pengobatan tifoid secara garis besar ada 3 bagian, yaitu perawatan, diet, dan obat. Perawatan, yang pertama ada perawatan, yaitu penderita demam tifoid perlu dirawat di rumah sakit untuk isolasi. Observasi serta pengobatan, lama perawatan demam tifoid sangat tergantung dari tingkat keparahan penyakitnya. Ketaatan dan kedisiplinan pasien pada minum obat serta diet makanan, pada umumnya lama perawatan demam tifoid adalah 7 hari. Pasien dipulangkan setelah 10 hari bebas panas. Lama perawatan yang terlalu cepat dikhawatirkan dapat meningkatkan risiko terjadinya komplikasi dan kekambuhan kembali.